Malam Pak. Halo Bapak Mas. Lukas, sebelumnya kami mewakili pemirsa Metro TV mengucapkan turut berduka cita sebelumnya dan atas meninggalnya Timothy. Dan apakah sebelumnya Timothy pernah bercerita kepada keluarga atau kepada Pak Lukas sendiri terkait dengan kondisi lingkungan kampusnya? Selama ini saya sebenarnya bersedia untuk diwawancara dari pihak Metro TV. Sebenarnya ingin meluruskan ada beberapa hal yang berita-berita yang muncul di media online maupun di media TV yang menyatakan bahwa anak saya punya penyakit. Perlu saya jelaskan di sini, memang pada waktu masih kecil, anak saya itu ada kelainan pendengaran di mana telinganya itu tidak dapat mendengar secara baik, sehingga kita bawa ke dokter spesialis THT anak, dan pada saat itu telinganya semenjak sudah dibersihkan dan ini kan pendengarannya jadi baik. Nah, waktu itu saat dari masih kecil, dari masih dia playgroup, dan ini kita udah masukin dia di sekolah internasional. Jadi dia itu pakai bahasanya itu bahasa Inggris, Pak. Jadi setelah kita lihat dari perkembangannya setelah kelas 4, kok dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar yang dengan bahasa Indonesia. Kita khawatir, oleh sebab itu kita masukkan dia masuk ke sekolah Nasional Plus yang mana bersifat seperti tematik. Jadi biar dia dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya, Pak. Dan pada saat itu kita juga mendampingi dengan pakai psikolog juga, dan dinyatakan sudah bisa bersosialisasi lagi tanpa pakai psikolog itu di kelas di SMP, Pak. Jadi semenjak dari Udayana ini, dia ini sudah dinyatakan tidak ada gangguan dari psikologinya, Pak. Makanya saya juga kaget kenapa ini anak diberitakan bahwa terjadi dia bunuh diri. Nah, setelah terus terang saya akan secara pribadi, kenapa saya melaporkan itu ke Polres Denpasar, penyebabnya adalah tidak adanya penjelasan yang jelas dari pihak kampus yang menyatakan kronologinya kecelakaan itu terjadinya seperti apa, Pak. Sebenarnya itu pertama. Kedua adalah tidak adanya dari pihak kampus sendiri menjelaskan secara rinci, memanggil kita atau menjelaskan secara kita dipanggil secara biar jelas gitu, Pak. Jadi yang menyebabkan saya pikir kita menyerahkan kepada pihak kepolisian, biar pihak kepolisian yang memang saya rasa yang memang yang berwenang untuk menyelesaikan itu. Dan banyak masa di dalam kampus tersebut tidak ada CCTV satupun yang dapat meliput kejadian tersebut. Kami Pak Lukas, dari keluarga sekali lagi pada kesempatan ini meminta maaf atas segala tingkah laku ini kepada rekan-rekan sekitar, kepada dosen-dosennya, kepada teman-temannya. Saya minta maaf apabila pada masa hidupnya Timi iya nggak apa-apa Pak. ini saya minta maaf kepada segala pihak apabila Timi merugikan kepada pihak-pihak yang ada di sekitarnya. Segitu, Pak. Baik, dari saya, Pak Lukas, Anda sudah datang ke Polresta Denpasar. Apakah Anda sudah datang juga ke kampus? Saya udah datang ke kampus, Pak. Kebetulan Tapi dapat saya keterangan itu apa saja, Pak, dari pihak kampus, Pak? Saya datang ke kampusnya itu hanya melihat survei lokasinya, Pak. Tidak Saya ketemu melihat siapapun dari pihak kampus. katanya di lantai. Ya, di kampusnya saya lihat katanya di lantai 4 tidak ada CCTV, tapi saya lihat CCTV-nya ada di lantai 4. Dan saya lihat kalau misal dia jatuh dari lantai 4 itu tidak memungkinkan karena konstruksi bangunannya itu tidak memungkinkan pada saat anak saya jatuh. Cuman saya kan bukan di bidang-bidangnya, Pak ya. Makanya saya
menyerahkan semuanya itu ke pihak kepolisian, Pak. Keterangan dari kampus berubah-berubah? Berubah-berubah maksudnya dalam artian pada saat hari pertama di rumah duka diberitakan bahwa dari kampus menyatakan di lantai 2. Berikutnya, hari berikutnya dari kampus di lantai 4. Saya pernah tanya ke pihak kampus, menyatakan bahwa memang katanya tidak ada CCTV satupun CCTV yang meliput. Dan kebetulan saksi-saksi juga nggak tahu kenapa tidak dapat memberikan berita yang valid gitu, Pak ya. Jadi melihat dari data-data tersebut, saya pikir sebaiknya saya serahkan semuanya ini kepada Polres dari Denpasar untuk coba menyelidiki kasus ini, Pak. Ya, Pak Lukas, bagaimana Anda melihat terkait dengan ada sejumlah tangkapan layar, percakapan WhatsApp gitu, seperti itu, dan pihak kampus telah memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang ada di percakapan WA tersebut yang diduga masih melakukan perundungan, mengomentari kematian Timothy, dan akhirnya ini menimbulkan dugaan adanya perundungan. Bagaimana tanggapan Anda? Secara manusia, saya ya sakit ya Pak ya hati saya. Tapi saya juga punya Tuhan yang mengajarkan saya apabila saya harus memaafkan orang-orang yang salah. Biarkanlah pihak kampus yang melakukan tindakan, saya rasa memberikan sanksi. Saya rasa nggak usah saya kasih sanksi pun, dari pihak media sosial juga sudah memberikan sanksi kepada mereka, Pak. Tapi kita harap petugas khususnya kepolisian harus bisa menelusuri kasus ini hingga kejelasan pasti penyebab kematian dari Timothy bisa terbuka. Iya, Pak. Pasti, Pak. Saya berharap pihak kepolisian akan bekerja secara profesional, dan saya yakin karena pada saat ini pihak kepolisian saya yakin dapat menyelesaikan masalah ini secara baik dan benar, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukas telah bergabung sama kami di Metro TV. Sekali lagi turut berduka cita kami yang mendalam. Terima kasih.